Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Kamis 5 Oktober 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terupdate hanya untuk Anda bagi masyarakat Sulsel dan juga Kota Makassar. Dan hari ini para Tribuners, informasi terbaru datang dari Sabah FC yang menantang tuan rumah PSM Makassar di Stadion Iwayan Dipta Bali pada hari Kamis 5 Oktober 2023 hari ini pukul 20.00 WITA malam nanti. Yang dimana kedua tim mempunyai ambisi untuk meraih poin penuh pada laga kedua fase grup AFC Cup. Sabah FC datang dengan percaya diri berkat kemenangannya di laga perdana. Misi mencuri poin di markas Laskar Pinisi menjadi tujuan utama mereka. Namun akan tetapi, pelatih Sabah FC Datu Ong juga menaruh waspada kepada PSM Makassar yang ingin memutuskan tren buruknya. PSM Makassar juga Tribuners maju dengan ambisi serta tekad meraih kemenangan perdana di AFC Cup kali ini. Yang dimana juru taktik PSM Bernardo Tavares mengakui kekuatan tim tamu yang mempunyai skuad yang juga mumpuni. Pelatih asal Portugal itu juga sudah menganalisis permainan dari sang badak. Yang dimana Bernardo Tavares menganggap bahwa Sabah FC juga mempunyai kekuatan fisik yang mantap di semua lini. Dan tentunya para Tribuners sebagai informasi lengkap untuk Anda semua akan melaporkan secara langsung dari Bali salah satu reporter kebanggaan Tribun Timur. Untuk itu saya mau menyapa dulu, selamat sore rekan AS Kambi. Selamat sore, Susan. Ya, Apa kabar, lantas, Kasar? iya. Bagaimana Pak kabarnya berada di kota Bali saat ini dan bersiap-siap mungkin untuk menyaksikan laga nanti malam? Ya, Alhamdulillah saat ini kita sudah sedang dalam persiapan untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta yang kira-kira membutuhkan waktu perjalanan 1 jam lebih dari Hotel Ramada tempat tim PSM Makassar menginap di Pulau Dewata ini. Dan seperti yang mungkin Tribuners sudah terima informasinya di beberapa media sosial bahwa Pulau Dewata atau Pulau Bali pada hari ini sedang menghadapi suhu yang sangat ekstrim, suhu panas yang sangat ekstrim seperti yang banyak beredar itu. Salah satu daerah yang mendapat kucuran suhu yang cukup panas sekitar 34 sampai 36 derajat itu adalah Pulau Bali ini, dan itu juga banyak dikeluhkan tadi oleh beberapa warga. Tadi kami sempat jalan-jalan di beberapa tempat keliling kota, itu banyak dikeluhkan oleh sopir-sopir Grab, sopir-sopir Gojek dan sopir-sopir angkutan online, mengeluhkan kondisi panas di Pulau Bali ini. Dan tentu saja kita berharap bahwa situasi ini tidak terlalu mempengaruhi penampilan PSM Makassar, mengingat bahwa kita bertanding pada malam hari sekitar mulai pukul 8.00 atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sepanjang hari tadi tim teman-teman dari para pemain ofisial dan tim pelatih PSM Makassar memang lebih banyak hanya beristirahat di Hotel Ramada ini di kamar masing-masing setelah melakukan persiapan akhir, meeting-meeting, rapat-rapat, dan tentu saja penegasan-penegasan terakhir dari tim pelatih yang dipimpin oleh Bernardo Tavares. Dan sekitar 15 menit yang lalu, Tribuners, atau tepatnya pada pukul 17:20, itu skuad PSM Makassar, tim Ayam Jantan dari Timur, Laskar Pinisi, bertolak dari Hotel Ramada ke Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali setelah dilepas secara resmi oleh pendiri Bosowa, Bapak HM Aksa Mahmud, yang kali ini kembali hadir di Denpasar. Bapak HM Aksa Mahmud bersama Ibu Haja Ramla Aksa hadir langsung di Denpasar, Bali ini untuk ikut menyaksikan langsung pertandingan PSM Makassar
menghadapi Sabah FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa ini adalah pertandingan kedua PSM Makassar di AFC 2023. Sebelumnya ada pertandingan babak penyisihan di Pulau Dewata ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dan pada waktu itu ketika PSM menjamu tim dari Myanmar, PSM bisa meraih kemenangan besar 4-0 di Stadion Kapten Iwan Dipta ini. Dan kemenangan itulah yang mengantar PSM masuk ke babak selanjutnya dalam AFC 2023 dan kemudian melakoni laga pertama di Haiphong melawan Haiphong FC di Vietnam sekitar 2 pekan lalu, dan PSM harus mengakui keunggulan tim tuan rumah waktu itu karena selain karena PSM tidak tampil full tim, juga karena faktor kelelahan setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Makassar ke Jakarta, Kuala Lumpur, kemudian Kuala Lumpur ke Ho Chi Minh City dan Ho Chi Minh City ke Haiphong, dan langsung melakukan pertandingan perdana di AFC 2 pekan lalu itu. Dan pada malam hari nanti PSM akan melakukan pertandingan kedua melawan Sabah FC. Sabah FC ini adalah satu dari 2 tim dari Malaysia yang berlaga di AFC 2023 ini. Dan kalau kita lihat skuad PSM tadi yang hadir di pelepasan tadi, semua pemain asing sudah hadir bersama kita kecuali Will Jumpling yang memang belum sempat bergabung dan belum pernah ikut latihan-latihan bersama tim-tim anggota tim lainnya. Tapi sudah ada Everton Nascimento, ada Kenzo Nambu, ada Adilson Silva, ada Kiki Linares, dan ada juga Joao Pedro, pemain baru PSM Makassar dari Timur Leste. Dan kelihatan juga ada Donald Bisa, Nanda Raihan juga sudah bergabung, dan memang Yakob atau si kembar Yakob dan Yance Sayuri belum bisa bergabung dalam pertandingan ini karena keduanya masih dalam proses pemulihan cedera. Yakob dan Yance saat ini masih dalam proses pemulihan. Bahkan Yance sendiri sudah hampir dipastikan tidak akan memenuhi panggilan dari Sintayong untuk bergabung dalam skuad timnas tim Garuda senior menghadapi Brunei dalam pertandingan tersebut. Dan Yance dan Yakob memang belum bisa bergabung dengan tim karena seperti yang saya sampaikan tadi, keduanya sudah absen beberapa pertandingan karena sedang mengalami cedera. Dan selain dari kedua pemain ini, Yakob dan Yance, Saprudin Tahar, Akbar Tanjung juga yang sempat beberapa dua pertandingan resmi tidak bisa bertanding karena sanksi dari LIB. Misalnya malam nanti juga sudah bisa ikut bergabung dan bisa ikut main menghadapi Sabah FC. Demikian, San. Apa ada keterangan lebih lanjut yang perlu disampaikan? Silakan. Ya, lantas rekan kami di tengah cuaca yang cukup ekstrim yang seperti tadi rekan kami sampaikan, khususnya juga di saat siang dan sore hari, beserta padatnya jadwal pertandingan sejak bulan September hingga Oktober ini, bagaimana kesiapan fisik sendiri dari skuad PSM Makassar sampai saat ini, khususnya jelang pertandingan malam nanti, rekan kami? Ya, seperti kita ketahui bahwa tim PSM Makassar dan juga tim lain itu dalam setiap menghadapi pertandingan atau keluar seperti ini itu selalu didampingi oleh sedikitnya dua orang dokter ini yang memantau kondisi kesehatan mereka dan kondisi fisik mereka. Ada dokter fisioterapi dan ada dokter yang untuk ke kondisi kesehatan secara umum. Selain itu ada juga beberapa tim lain yang memantau setiap saat para pemain. Dan PSM Makassar juga khususnya dalam 2 musim ini itu diperkuat oleh tim pelatih kebugaran. Itu ada namanya Renato. Renato ini bertugas untuk memantau dan melatih serta menggembleng para pemain untuk senantiasa meningkatkan kebugarannya
sehingga dia memberikan rekomendasi kepada Bernardo Tavares bahwa pemain ini bugar 100%, pemain ini hanya 80%, pemain ini 90%, dan seterusnya. Dan Bernardo Tavares adalah seorang pelatih yang sangat-sangat peduli pada masa depan pemain. Begitu rekomendasinya dari Renato ini bahwa pemain ini tidak fit 100%, maka pemain tersebut atau yang bersangkutan tidak akan diturunkan 100% dalam pertandingan atau hanya dia dimainkan dalam sebagai pemain cadangan atau sebagai pengganti. Itulah sering kita lihat di lapangan ada beberapa pemain yang kelihatannya agak kesal karena tiba-tiba diganti, atau ada juga pemain yang merasa masih siap, masih sanggup untuk melanjutkan permainan, tapi sudah harus diganti karena rekomendasi dari Renato tadi itu, yang bisa mengetahui gerak-gerik pemain bahwa pemain ini sudah tidak fit 100% lagi. Dan juga ada lagi satu orang pemain yang bisa memantau, atau tim pelatih atau asisten pelatih, Jose, ada seorang anak muda dari Portugal juga yang mendampingi Bernardo Tavares, yang setiap saat memantau kondisi pemain di lapangan pada saat pertandingan. Jose ini bisa memberikan rekomendasi ke Tavares atau ke Bernardo bahwa pemain ini tidak dalam kondisi fokus 100% lagi, sehingga ia perlu untuk segera diganti misalnya, atau dipanggil atau diberi tim khusus. Demikian rekan San. Bermain pada posisi terbaiknya itu karena Ananda Raihan absen. Tapi karena kehadiran Ananda Raihan pada pertandingan ini, maka kemungkinan Tavares akan benar-benar menurunkan tim terbaik. Tentu saja terbaik karena terbaik yang ada. Karena kalau kita bicara tim terbaik, maka seharusnya idealnya Yance dan Yakob Sayuri ikut bermain. Tapi karena keduanya absen, maka Yance dan Yakob Sayuri kemungkinan akan digantikan oleh Victor Detan atau João Pedro. Karena kita tahu bahwa posisi João Pedro ini, posisi asli João Pedro ini sama dengan posisi Yakob atau posisinya Yance. Ya, terima kasih banyak. Jadi menarik untuk kita saksikan pertandingan sebentar malam ini. Iya, betul. Oke, Nisan. Ya, terima kasih banyak rekan kami atas laporan lengkapnya, dan tentunya besar harapan kita bersama dan juga seluruh pendukung dari skuad PSM Makassar. Mudah-mudahan pada malam hari ini skuad kebanggaan kita, Laskar Joko Eja, mampu memberikan performa terbaiknya dalam menghadapi Sabah FC di pertandingan malam nanti, tepatnya pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, dan berhasil pulang membawa kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak rekan kami. Ya, dan selanjutnya para Tribuners, untuk Anda kami juga telah merangkum beberapa cuplikan pemain, termasuk pemain lini depan mereka. Menurutnya, tugas dari seorang striker adalah mencetak gol untuk tim. Namun hal tersebut belum diperlihatkan oleh penyerang PSM Makassar. Hal utama yang dapat ditelusuri adalah tidak adanya sodoran bola dari lini tengah tim Joko Eja. PSM Makassar memiliki 2 striker asing dan 1 naturalisasi. 2 striker asing PSM Makassar ialah Adilson Silva, Everton Nascimento, sementara Donald bisa merupakan striker naturalisasi. 3 striker PSM Makassar masih mengalami seret gol di Liga 1.
Skuad PSM Makassar membutuhkan kemenangan di matchday 2 fase grup AFC Cup kala menjadi Sabah FC di Stadion 1 Wayan Dipta pada Kamis 5 Oktober 2023. Pasalnya pada matchday pertama, PSM Makassar takluk 3-0 di markas Telkom FC. Tim besutan Bernardo Tavares menggelar latihan di lapangan Sidokaria Sesetan Denpasar Bali, Senin 2 Oktober 2023 sore. Pantauan tribuntimur.com, sang kapten Wiljan Pluim tak terlihat wajahnya di sesi latihan. Padahal pemain asal Belanda itu diketahui telah berada di Indonesia. Wiljan Pluim terakhir kali terlihat ketika PSM Makassar menang 2-0 lawan Persis Solo di Stadion B.J. Habibie Parepare pada pekan ke-10 Liga 1 2023-2024 Senin 28 Agustus 2023. Setelah itu absen sudah 5 laga tak terkuat Laskar Pinisi. Selain Pluim, Sayuri bersaudara Yakob dan Yance juga absen di latihan. Pemilik nomor punggung 22 dan 23 ini diduga masih dalam pemulihan cedera. Yakob sudah menepi sejak laga lawan PSS Sleman di Stadion Mugulo Harjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 3 September 2023. Kemudian Yance ketika lawan Borneo Samarinda di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Senin 24 September 2023. Meski demikian, PSM Makassar mendapatkan tenaga tambahan. Amanda Rehan yang absen 3 laga karena terkuat timnas Indonesia U24 di Asian Games Hangzhou, China pada latihan. Begitupun dengan Everton Masjuningko dan Akbar Tanjung. Everton sebelumnya absen di laga lawan PSIS Semarang Sabtu 30 September 2023 karena kurang fit. Sedangkan Akbar Tanjung menjalani sanksi larangan bermain di laga. Ya, demikianlah liputan lengkap kami pada Tribun Timur Update edisi hari ini, para Tribuners untuk Anda. Dan tentunya kita memiliki harapan yang sama, mudah-mudahan PSM Makassar dapat pulang dan membawa kemenangan atas pertandingannya pada malam hari ini melawan Sabah FC. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.